Latihan soal ke-8 dari SIMA UI tahun 2013. Kotak bermassa M dengan bagian atas terbuka bergerak sepanjang bidang datar tanpa gesekan dengan kecepatan awal V1. Benda bermassa 1/4 M dijatuhkan dari atas dan dimasukkan ke dalam kotak. Sementara kotak tetap bergerak dengan laju V2. Jadi di sini ada keadaan yang pertama ya. Si kotak ini bergerak dengan kecepatan V1, massanya adalah M. Kemudian ditambah dengan suatu benda yang massanya adalah 1/4 M. Maka kelajuannya menjadi 2. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu persamaan kekalahan momentum untuk keadaan 1 dan keadaan 2. Keadaan 1 di sini terdapat M, kecepatannya adalah V1. Kemudian untuk keadaan 2 terdapat M ditambah dengan 1/4 M. Kecepatannya adalah V2. Jadi nanti M dikalikan dengan V1 sama dengan 5/4 M dikalikan dengan V2. Dicoret, maka V2 hasilnya adalah 4/5 V1. Untuk pernyataan pertama ini benar. Kemudian benda dengan massa 3/4 M dijatuhkan dari atas dan masuk ke kotak. Kotak terus bergerak dengan kecepatan V3. Dari kasus ini, pernyataan yang benar adalah, jadi tadi keadaan 2 ini sudah kita cari ya, bahwa V2 itu adalah 4/5 dari V1. Kemudian kita selesaikan kekalahan momentum untuk keadaan 2 dan keadaan ketiga. Pada keadaan 2, jadi terdapat M ditambah dengan 1/4 M, M ditambah dengan 1/4 M. Dikalikan dengan V2. Kemudian untuk keadaan 3 di sini, tadi setelah ditambah 1/4 menjadi 5/4, baru kemudian ditambah dengan 3/4. Jadi nanti 5/4 M ditambah dengan 3/4 M dikalikan dengan V3. Jadi 5/4 M, V2-nya kita masukkan tadi 4/5 V1 sama dengan 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. 8 dibagi 4 adalah 2. 2M dikalikan dengan V3. Ini habis ya adik-adik. M-nya juga habis, berarti nanti V1 sama dengan 2 V3 atau V3 sama dengan setengah V1. Jawabannya adalah setengah V1. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan 1 dan pernyataan 3 benar. Kita pilih poin B. Latihan soal ke-9 dari SBMPTN tahun 2017. Kelereng bermassa M1 yang bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan V1 dari arah kiri menumbuk kelereng kedua bermassa M2 yang diam pada pusat sumbu O. Jadi di situ O itu adalah pusat koordinat dengan koordinat 0,0. Jika kecepatan kelereng pertama dan kedua setelah pertumbukan adalah V1 aksen dan V2 dengan arah 30 derajat dan 300 derajat terhadap sumbu X, maka perbandingan antara V1 dengan V1 aksen adalah, kita gambar dulu adik-adik, jadi ada kelereng bermassa M1. Dia bergerak dengan kecepatan V1 dari arah kiri. Kemudian menembus kelereng kedua yang diam. Setelah bertumbukan, maka kelereng yang pertama bergerak dengan kecepatan V1 aksen, sedangkan untuk kelereng yang kedua dia bergerak dengan kecepatan V2. Di mana kelereng pertama ini membentuk sudut 30 derajat. Sedangkan kelereng kedua membentuk sudut 300 derajat terhadap sumbu X. Jika dia membentuk sudut 300 derajat terhadap sumbu X seperti ini, maka di sini sudutnya adalah 60. Nah, 60 ini didapat dari 360 dikurangi dengan 300. Nah, di sini kita uraikan terlebih dahulu kecepatan menjadi komponen kecepatan yang mendatar dan komponen kecepatan yang tegak. Pertama-tama untuk V1 di sini terdapat komponen kecepatan yang mendatar. Karena di sini berada di samping sudut, maka saya tuliskan V1 aksen cos 30 derajat.
Kemudian untuk yang tegak kita gunakan sisanya, yaitu V1 aksen sin 30 derajat. Kemudian untuk V2 ini juga sama, kita uraikan menjadi komponen kecepatan di sumbu mendatar atau sumbu X adalah V2 cos 60 karena komponen tersebut berada di samping sudut 60. Kemudian sisanya kita gunakan V2 sin 60 derajat. Nah, kita gunakan hukum kekalahan momentum untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, di sini kita bagi menjadi dua kekalahan momentum untuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Oke, kita selesaikan dulu untuk yang sumbu Y, kekalahan momentum untuk sumbu Y. Pada sumbu Y, momentum awalnya ini 0. Karena benda tidak bergerak naik maupun turun. Jadi nanti PY-nya 0. Kemudian untuk setelah tumbukan, di sini terdapat gerak ke atas. Oke, terdapat juga gerak ke bawah. Nah, kita anggap ke atas itu posisinya positif atau kecepatannya positif. Maka saya tulis di sini M1 dikalikan dengan V1 aksen sin 30 derajat. Dikurangi dengan M2 V2 dikalikan dengan sin 60 derajat. Kemudian saya pindah ruas D, M2 dikalikan V2 sin 60 derajat sama dengan M1 V1 aksen sin 30. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sedangkan sin 30 adalah setengah. Dicoret setengahnya. Jadi kita dapatkan bahwa M2 V2 itu sama dengan M1 V1 aksen dibagi dengan akar 3. Kemudian kita lanjutkan untuk kekalahan momentum di sumbu X. Untuk sumbu X, nah, berarti momentum awal di sumbu X itu sama dengan momentum akhir. Nah, pada awalnya di sini benda bergerak dengan kecepatan M1 V1. Saya tulis di sini M1 V1 sama dengan setelah bertumbukan mereka bergerak, ada yang V1 aksen, ada yang V2 cos. Jadi saya tulis di sini M1 V1 aksen cos 30 derajat ditambah dengan M2 V2 dikalikan dengan cos 60. Kemudian saya masukkan, tadi M2 V2 nya adalah M1 V1 aksen dibagi dengan akar 3. Kita masukkan ke sebelah sini. Jadi nanti M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen cos 30 adalah setengah akar 3. Setelah saya masukkan, maka menjadi M1 V1 aksen dibagi dengan akar 3. Cos 60 adalah setengah. Jadi nanti kita punya M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen. Dalam kurung, di sini ada akar 3 ditambah dengan seper akar 3. Kalikan dengan setengah. Nah, kita cari terlebih dahulu ya. Kalau akar 3 ditambah dengan 1 per akar 3, itu kan sama dengan disamain penyebutnya dulu, akar 3. Nanti 3 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 4 per akar 3. Jadi nanti di sini M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen dikalikan dengan 4 dibagi dengan akar 3 dikalikan dengan setengah. Jadi perbandingan antara M1 V1 dibandingkan dengan M1 V1 aksen adalah 4 per akar 3 dikalikan setengah, hasilnya adalah 2 per akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya, akar 3 per akar 3, maka nanti perbandingan antara V1 dengan V1 aksen adalah 2 per 3 akar 3.
Jadi jawabannya adalah yang D. Latihan soal ke-10 dari UGM tahun 2009. Terdapat benda A dan B berturut-turut masanya adalah 3 kg dan 4 kg. Di atas lantai kasar dengan koefisien gesekan mu sama dengan 2/7. Mereka saling mendekati sehingga terjadi tumbukan yang ketidaklentingannya sempurna. Jadi maksud di sini yang ketidaklentingannya sempurna ini maksudnya adalah tumbukannya adalah tumbukan tak lenting. Jadi setelah A dan B ini bergerak saling mendekat, maka keduanya akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Di sini diketahui pada awal tumbukan si A berkelajuan 12 meter per second. Jadi saya tulis di sini VA-nya adalah 12 meter per second, sedangkan VB-nya ini bergerak ke kiri. Ingat adik-adik, di sini kecepatan adalah besaran vektor. Jadi nanti seharusnya saya tulis di sini min 2. Min ini menyatakan arah. Jadi kita misalkan arah ke kanan itu positif, maka arah ke kiri negatif. Jadi VA-nya positif, VB-nya negatif. Setelah bertumbukan, mereka bergerak dengan kecepatan V aksen. Diketahui MA-nya adalah 3 kg dan MP-nya adalah 4 kg. Mula-mula kita cari terlebih dahulu kecepatan A dan B setelah bertumbukan menggunakan kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal berarti MA VA ditambah dengan MB VB sama dengan MA ditambah dengan MP dikalikan dengan V aksen. MA-nya adalah 3 dikalikan 12 dikurangin MP-nya adalah 4 dikalikan dengan 2. Nah, min ini didapatkan dari min 2 ya. Min di sini ini didapat dari min 2 kecepatan VB sama dengan MA-nya 3, MP-nya adalah 4. V aksen. Jadi 36 dikurangi 8 sama dengan 7 V aksen. 28 sama dengan 7 V aksen. V aksen adalah 4 meter per second. Kemudian setelah bertumbukan, mereka bergerak dan lantainya itu kasar. Maka di sini terdapat gaya gesek yang bekerja pada benda. Nah, gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi nanti saya gambar di sini gaya geseknya itu ke kiri. Kemudian pada benda terdapat gaya normal. Gaya normal di situ arahnya ke atas. Kemudian gaya berat arahnya selalu ke bawah W. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dulu gaya normal menggunakan sigma F di suhu Y sama dengan 0. Nah, terdapat gaya ke atas normal, yang ke bawah ini W sama dengan 0, maka nanti normalnya itu sama dengan W. Atau M di sini adalah MA ditambah dengan MP. Dikalikan dengan gravitasi. Kemudian, jika adik ingin mencari FK, bisa gunakan μK dikalikan dengan normal. Setelah bertumbukan, mereka menempuh jarak sejauh S. Nah, S di sini yang akan kita cari. Nah, untuk mencari S, kita gunakan persamaan usaha, yaitu W sama dengan delta EK. Kita gunakan W sama dengan delta EK karena di sini terjadi perubahan kecepatan. Dari awalnya kecepatannya adalah V aksen, kemudian pada akhir di sini kecepatannya menjadi 0. Nah, di sini W-nya kita gunakan FK karena yang bekerja adalah gaya gesek kinetis dikalikan dengan S sama dengan delta EK. Berarti setengah M V aksen kuadrat dikurangi 0. 0 ini adalah energi kinetik akhir. Hasilnya adalah 0 karena kecepatan akhirnya adalah 0. Kita masukkan nilai FK berarti μK dikalikan dengan normal. Normal tadi adalah MA ditambah dengan MP dikalikan dengan gravitasi. Sama dengan setengah. M-nya adalah penjumlahan antara MA ditambah dengan MP. Dikalikan dengan V aksen kuadrat. Dicoret terlebih dahulu masanya. Kemudian diketahui mu-nya adalah 2/7. Kita masukkan
2/7 dikalikan 10 dikalikan S sama dengan setengah. V kuadrat berarti 16. Jadi ini 8. 8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Berarti kita punya S sama dengan, oh maaf, 4-nya itu sebenarnya di sini ya. Berarti nanti 4 dikalikan dengan 7 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 2,8 meter. Jadi jawabannya adalah B.